Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kata yang paling pantas kita ucapkan sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salam salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis Arba'in An-Nawawi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ini akan berbicara tentang suatu hal yang sangat penting. Mari kita perhatikan. Al-hadithul ashir. Al-hadithu hadis al-ashir yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Mari kita perhatikan. Inna Allah ta'ala tayyibun. Inna, sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tayyibun, baik atau maha baik. La yuqbalu, la tidak, yuqbalu, la yaqbalu, tidak menerima, illa tayyiban, kecuali yang baik-baik saja. Nah, mari kita pahami hadis ini. Inna Allah Ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik. Tentu kita semua sudah memahami dan meyakini bahwa Allah itu maha baik, sempurna kebaikannya, sehingga kita senantiasa bertasbih dengan mengucapkan subhanallah sebagai bentuk pengakuan akan kesempurnaan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Tayyibun, maha baik, itu dalam segala hal. Allah baik dari sifat-sifatnya. Allah baik kalau ditinjau dari zatnya. Dan Allah baik atas segala tindakannya atau perbuatannya atau takdirnya. Kemudian la yaqbalu, tidak menerima, illa tayyiban, kecuali yang baik. Jadi Allah memberikan alasan tidak menerima kecuali yang baik oleh karena Allah itu maha baik. Nah, sehingga Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Nah, oleh karena itu perlu dipahami bahwa ketika kita beramal mesti harus baik. Sebab apabila tidak baik, maka amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang perlu kita jaga, yang pertama adalah amal kita harus baik.
Bagaimana amal yang baik itu? Adalah amal yang tidak dicampuri atau disusupi oleh sifat riya atau sifat ujub, supaya amal kita betul-betul murni hanya kepada Allah, hanya karena Allah semata. Itulah amal yang baik. Kemudian selain amal, juga berlaku pada harta kita, harta yang dikaruniakan Allah kepada kita. Itu harta harus halal, baru mencapai kategori harta yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita beramal melalui harta dengan berzakat, dengan bersedekah, maka semua harus dari harta yang halal. Atau dengan kata lain, zakat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila zakat itu adalah zakat dari harta yang haram. Demikian pula sedekah, infak dan sejenisnya, apabila harta yang diinfakkan itu bukanlah harta yang halal, maka Allah tidak menerimanya. Nah, oleh karena itu, semua harta yang diinfakkan, semua harta yang dikeluarkan zakatnya harus berasal dari harta yang halal. Kemudian selanjutnya, ucapan. Ucapan pun harus dengan ucapan yang baik pula. Nah, ucapan yang baik itu bisa berupa zikir, ya, bisa berupa nasihat yang baik, dan juga ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan yang bermanfaat. Nah, itulah ucapan yang baik yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah keyakinan. Keyakinan yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keyakinan yang terbebas dari keyakinan syirik. Jadi keyakinan yang hanya semata-mata menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sembahan. Kemudian mari kita lanjutkan. Hadis ini selanjutnya mengatakan, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amaral mu'minina, amara memerintahkan, al-mu'minina kepada orang-orang mukmin, bima sebagaimana amara bihil mursalin, amara bihi sebagaimana yang diperintahkan al-mursalin kepada rasul-rasul, ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana apa yang diperintahkan kepada rasul-rasul. Jadi semua perintah kepada rasul-rasul itu juga berarti perintah kepada orang-orang yang beriman atau mukmin. Nah, apa perintah Allah? Di antaranya perintah Allah kepada rasul-rasul adalah, bisa kita lihat dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, faqala ta'ala, faqala dan berfirman, ta'ala, Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusulu, ya ayyuha wahai ar-rusulu, rasul-rasul. Ini berarti panggilan atau perintah kepada rasul-rasul. Kulu min thayyibat, kulu makanlah, minat thayyibat
dari yang baik-baik, wa'malu salihan, dan beramallah yang saleh. Ya, jadi kalau kita perhatikan ayat ini adalah perintah kepada Rasul, ya ayyuhar rusul. Akan tetapi ada pernyataan sebelumnya mengatakan bahwa perintah kepada rasul-rasul itu juga berlaku kepada orang-orang mukmin. Jadi meskipun ayat ini mengatakan ya ayyuhar rusul, wahai para rasul atau wahai rasul-rasul, berarti ini juga berlaku bagi orang mukmin. Apa perintahnya Allah kepada rasul-rasul? Kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Nah, berarti kita diperintah juga makan yang baik-baik, meskipun ini dikatakan perintah untuk Rasul. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dengan thayyibat atau yang baik-baik itu adalah makanan yang halal, terhindar dari unsur-unsur yang haram, termasuk unsur-unsur yang subhat. Nah, lalu setelah itu perintahnya wa'malu salihan, lalu kemudian beramal saleh. Bisa kita pahami sesuai dengan urutan perintah Allah ini, yakni memperbaiki makanan sebelum beramal saleh. Kenapa demikian? Nah, ini bisa kita hubungkan dengan awal hadis tadi, bahwa Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Artinya, sebelum kita melakukan amal saleh, maka jagalah makanan kita. Atau dengan kata lain, makanan ini sangat berpengaruh kepada amal saleh kita. Karena boleh jadi apabila makanan ini tidak diperhatikan, boleh jadi amal saleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya hadis ini. Kita lanjutkan. Wa qala, dan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibat, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, sebagaimana yang telah kami rezekikan kepada kalian. Nah, ini adalah ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ayat ini langsung ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini artinya, andaikan tidak ada ayat yang sebelumnya, maka tetap orang mukmin harus makan yang baik-baik, karena ini ada ayat yang jelas-jelas ditujukan kepada orang-orang beriman untuk memakan makanan yang baik-baik atau makanan yang halal. Ya. Jadi dua ayat ini semuanya memerintahkan kepada kita untuk makan makanan yang halal. Kemudian selanjutnya setelah Nabi membacakan dua ayat ini, Nabi menceritakan seorang laki-laki. Mari kita lihat bunyi hadisnya. Thumma dzakara, thumma kemudian, dzakara menceritakan, ya, ar-rajulu seorang laki-laki, ya. Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki, yutilus safara, yutilu panjang atau jauh, as-safara perjalanan. Ya, jadi Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh.
Ash'atha, kusut, ya, keadaannya kusut. Aghbara, berdebu. Jadi seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh ini keadaannya kusut dan berdebu. Yamuddu yadaihi, yamuddu mengangkat, yadaihi tangannya, ya, ilas samai, ke langit. Ya, maknanya mengangkat tangannya ke langit adalah mengangkat tangannya ke atas dengan maksud berdoa, ya. Kemudian berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Jadi orang ini menyebut ya Rabbi berkali-kali, ya. Wa mat'amuhu haramun, akan tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dikenyangkan dengan makanan haram. Fa anna yustajaba lahu, fa anna, mana mungkin, yustajaba lahu, yustajaba dikabulkan, lahu baginya. Nah, mari kita lihat hadis ini, ya. Setelah ditunjukkan bahwa Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik, lalu kemudian Nabi menunjukkan dua ayat yang memerintahkan kita makan makanan yang halal. Lalu kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, kusut dan berdebu, sambil mengangkat tangannya berdoa dengan mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, kalau kita perhatikan, orang yang diceritakan oleh Nabi SAW ini adalah orang yang semestinya doanya dikabulkan. Nah, kenapa? Karena orang ini melakukan perjalanan jauh. Nah, orang yang melakukan perjalanan jauh itu makbul doanya, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah, ya, bahwa ada 3 macam orang yang makbul doanya. Nah, siapa mereka? Nah, yang pertama adalah orang yang terzalimi. Kemudian yang kedua adalah orang yang melakukan safar, perjalanan jauh. Dan yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Nah, 3 doa ini sangat makbul, sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan melihat hadis ini, maka mestinya orang ini diterima doanya, karena dia melakukan perjalanan jauh sampai kusut dan berdebu, menunjukkan betapa beratnya perjalanan jauh itu. Nah, yang kemudian yamuddu yadaihi ilas samai, dia mengangkat tangannya sambil berdoa. Ini juga menunjukkan bahwa orang itu sangat bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah, karena dia mengangkat tangannya ke langit, ya. Lalu kemudian dia pun mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhan, ya Tuhan, ya. Ini juga menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Bahkan orang yang mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi sampai 4 kali,
menurut yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Allah akan menerima doa orang yang memanggil Allah sambil mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sampai 4 kali. Nah, selanjutnya diceritakan bahwa orang ini wa mat'amuhu haramun, makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan juga dikenyangkan dengan makanan haram. Fa anna yustajaba lahu, maka mana mungkin doanya dikabulkan. Nah, ini tadi yang diceritakan di awal adalah tanda-tanda atau keadaan-keadaan di mana mestinya doa dikabulkan. Akan tetapi ada satu hal yang menyebabkan doa ini tidak dikabulkan. Apa itu? Ya, ini tadi yang disebutkan secara berturut-turut, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan juga dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Inilah yang menjadi penyebab doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga makanan kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mestinya dikabulkan doanya tadi ini dengan kondisi yang sedemikian rupa, mestinya doanya dikabulkan. Akan tetapi kondisi yang menyebabkan tertolaknya doanya adalah karena hal-hal yang haram menyangkut makanannya, pakaiannya, dan seterusnya. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyimak hadis ini, hendaknya kita menjauhi makanan-makanan yang bersumber dari yang haram atau nafkah yang berasal dari yang haram, karena ini sangat merugikan. Bayangkan kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau doa tidak dikabulkan, itu juga berarti amalan kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya. Makanya sebenarnya kalau kita mau merenung, mau berpikir, orang yang korupsi itu, orang yang mencari harta dengan cara yang haram, itu sebenarnya sangat bodoh. Katakanlah misalnya memperoleh uang atau memperoleh harta dari harta yang haram dengan korupsi misalnya, atau dengan menipu umpamanya, lalu kemudian harta itu tidak bisa diapa-apakan. Kalau dimakan, maka itu akan menjadi makanan yang haram. Kalau dipakai menjadi pakaian yang haram. Nah, maka semua amalan kita menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sedekahkan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berinfak tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya harta yang haram ini tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan akan merugikan kita karena amal soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama doa-doa kita. Nah, sementara dosa-dosanya tidak hilang. Perbuatan korupsi, perbuatan menipu, perbuatan mencari nafkah yang haram, tetap ada dosanya, sementara hasilnya tidak bisa mendatangkan manfaat yang baik buat kita. Jadi ini hadis mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama, sehingga menjaga makanan kita, pakaian kita dari sumber-sumber yang haram, termasuk yang subhat. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sehingga hadis ini tidak diragukan kesahihannya. Dan mari kita amalkan, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala
dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.